Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saidah dari kelas PBA 4A. Di sini saya akan menjelaskan khuruj khobar anin muqtadil hal wa anwa'uhu. Saya akan menjelaskan tentang jenis kalam khobari yang tidak sesuai. Sebelumnya, itu apabila kita akan menyampaikan berita, alangkah baiknya itu kita mengetahui kondisi atau keadaan si penerima berita atau mukhatab tersebut, agar berita tersebut itu dapat disampaikan atau dapat diterima dengan baik oleh penerima berita. Kemudian yang pertama yaitu khobar ibtidai. Khobar ibtidai ini digunakan untuk penerima berita dalam keadaan al-mutaradid atau ragu-ragu. Contohnya yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatu hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Contoh di atas itu seharusnya disampaikan kepada orang atau kepada penerima berita yang keadaannya itu polos atau mudah dipercaya. Nah, akan tetapi berita itu malah disampaikan kepada orang yang kondisinya itu ragu, penerima beritanya itu ragu. Kemudian yang kedua yaitu al-munkir atau tidak percaya. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, contoh di atas itu seharusnya disampaikan kepada mukhatab yang kondisinya polos. Akan tetapi berita tersebut itu malah disampaikan kepada mukhatab atau penerima berita yang kondisinya itu tidak percaya. Kemudian yang selanjutnya itu khobar tolabi. Yang pertama kholid dihni atau belum tahu apa-apa. Nah, contohnya itu dalam Quran surat Hud ayat 37. Wala tukhotibni fiddina dolamu innahum mughraqun, artinya dan janganlah kau bicarakan kepadaku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Nah, contoh tersebut itu sebagai kholidihni karena ia pasti menerima apa yang Allah putuskan. Namun di sisi Allah menggunakan taukid, seolah-olah Nabi Nuh itu ragu. Hal ini dilakukan untuk memperkuat suatu pernyataan terhadap seseorang yang tidak tahu apa-apa. Kemudian khobar tolabi yang kedua yaitu dalam keadaan al-munkir atau tidak percaya. Contohnya itu inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, contoh di atas itu seharusnya disampaikan kepada mukhatab yang kondisinya ragu-ragu dengan menggunakan satu pengukuhan yaitu inna. Akan tetapi khobar tersebut disampaikan kepada mukhatab yang tidak percaya. Kemudian yang ketiga yaitu khobar inkari. Khobar inkari ini digunakan untuk penerima berita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kholidihni. Contohnya inna mudarris hadir, sesungguhnya dosen itu benar-benar datang.
Kemudian yang kedua yaitu al-mutaraddid atau ragu-ragu. Contohnya innal mudarris hadir. Wallah, inna al-mudarris hadir. Artinya sesungguhnya dosen itu benar-benar datang. Atau demi Allah, wallahi sesungguhnya inna mudarris hadir, dosen itu benar-benar datang. Nah, pernyataan di atas itu atau berita di atas itu seharusnya diberikan kepada muhotob yang mengingkari kedatangan dosen tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.